Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Fajaria Salsabila. Saya adalah mahasiswa jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Jember. Hari ini saya akan membahas tentang pemerolehan bahasa melalui musik, kajian psikolinguistik dengan studi kasus dari Gani. Bahasa adalah komponen utama dalam komunikasi. Bahasa dalam linguistik disebut sebagai sistem bunyi yang arbitrer dan konvensional serta digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi. Bahasa berfungsi sebagai alat untuk menyampaikan gagasan, berinteraksi, dan berkomunikasi. Bahasa mengacu pada istilah yang digunakan untuk menjelaskan makna dan gagasan dalam sistem bahasa yang digunakan sebagai dasar untuk menyampaikan gagasan. Tuturan digunakan sebagai alat komunikasi antar anggota masyarakat berupa lambang-lambang bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Namun, tak jarang beberapa orang mengalami gangguan berbahasa, terutamanya pada anak-anak yang mengidap autisme. Autisme adalah kelainan perkembangan saraf yang mempengaruhi bagaimana seseorang itu berkomunikasi dan berinteraksi dengan hal-hal yang ada di sekitarnya. Gejala utama yang ditimbulkan oleh pengidap autisme umumnya adalah gangguan dalam berkomunikasi. Gangguan berbahasa merupakan salah satu gejala dan kajian yang dibahas dalam ilmu psikolinguistik. Gangguan berbahasa dapat menghambat seseorang dalam berbahasa. Artikel ini ditulis bertujuan untuk mengetahui gangguan berbahasa pada Gani bisa diatasi melalui musik. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini menggunakan metode penelitian deskripsi kualitatif, yang dimana metodenya melakukan riset lapangan dan menggunakan riset dari berbagai referensi dan jurnal. Berdasarkan data yang telah dikaji dan dianalisis, dapat disimpulkan bahwa Gani merupakan salah seorang pengidap autisme dan dia mengalami gangguan berbahasa. Pengidap autisme memang cenderung mengalami gangguan berbahasa dan kegiatan berbahasa yang lain. Gangguan dalam berbahasa tersebut pada anak autis dapat terjadi karena keterlambatan dalam penyerapan bahasa-bahasa yang ada di lingkungan sekitar. Gangguan berbahasa pada pengidap autisme dapat disembuhkan melalui terapi bahasa yang dilakukan oleh orang yang sudah profesional. Akan tetapi pada kasus ini pengidap autismenya mendapatkan dan memperoleh bahasa melalui musik. Musik adalah salah satu metode pemerolehan bahasa pada anak-anak autis. Melodi dan bunyinya yang sangat menarik membuat beberapa anak autis cenderung ingin mendengarkan musik lebih lama. Seperti pada kasus Gani ini, ia sering mendengarkan musik dari salah satu musisi terkenal di Indonesia yaitu Chrisye. Hal ini membuktikan pengidap autis memang memiliki dunianya sendiri. Namun pengidap autis juga dapat peka terhadap hal-hal yang membuat dia senang. Meski tak sepandai orang normal pada umumnya, Gani mampu mengikuti lirik dan melodi musik yang diputarkan. Pada kasus yang dialami Gani ini, ia mengidap autisme bukan karena genetik, tetapi karena ada gangguan saat dia dalam kandungan ibunya. Jadi, bahasa dari lingkungan Gani ini termasuk baik dan benar. Namun, karena Gani mengalami gangguan berbahasa, pemerolehan bahasa tersebut tidak dapat berjalan dengan semestinya. Nah, pada awalnya Ibu Gani ini sempat putus asa dengan perkembangan bahasa anaknya. Namun tidak berhenti dan menyerah, Ibu Gani ini lantas beralih pada musik untuk merangsang kepekaan Gani pada bunyi di sekitarnya. Ternyata metode itu cocok untuk Gani yang saat itu masih berusia sekitar 6 tahun. Seiring berjalannya waktu, Gani semakin pandai menghafal lirik dalam setiap lagu yang diputarkan oleh ibunya. Hal ini menandakan bahwa Gani peka terhadap bunyi melodi yang membuat kondisi psikologinya nyaman dan mampu menyerap kata ataupun bahasa dalam setiap lagu yang diputarkan oleh ibunya. Kondisi psikologi Gani ini yang terkadang tantrum ketika diputarkan lagu kesukaannya, maka akan berkurang tantrum dan kembali normal. Hal ini membuktikan pada kasus Gani ini sebagai anak autisme, pemerolehan bahasanya melalui musik dan kondisi psikologinya yang baik menandakan progres dan proses yang baik untuk tumbuh kembang Gani.
Nah, berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan, perlu diperhatikan bahwa dalam mengasah dan melatih kemampuan berbahasa dan komunikasi bagi penderita autisme adalah dengan melakukan penanganan yang tepat dan pengenalan gejala autisme sejak dini, sehingga para penderita autisme ini dapat menemukan bakat dan kemampuannya. Selain itu, untuk mengembangkan kemampuan dalam berinteraksi sosial, diperlukan jalinan berkomunikasi dan interaksi dengan penderita autisme secara terus-menerus dan berkelanjutan. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata yang disengaja ataupun tidak disengaja. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.